Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan, penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk kekuatan dan berkat kebaikan Tuhan. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan sungguh-sungguh dengan sukacita mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 97 ayat 7 dan ayat 9. Tertulis demikian. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala. Segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sebab Engkaulah ya Tuhan, yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, sejak zaman dulu sampai sekarang, masih ada orang-orang yang menyembah kepada patung dan berhala, batu dan pohon, dan berbagai benda yang dijadikan sebagai dewa atau Allah. Ada yang menyembah kepada satu bangunan, ada yang berdoa siang dan malam dengan tertuju ke sana. Ada banyak orang yang tidak menyadari bahwa mereka sedang menyembah berhala dan bukan Tuhan pencipta semesta alam. Dalam sejarah peradaban manusia, ada bangsa Mesir yang menyembah begitu banyak dewa. Bangsa-bangsa di wilayah Kanaan menyembah dewa Molok, Asitoret dan Baal, dan banyak dewa lainnya. India sampai saat ini masih menjadi salah satu contoh negara yang penduduknya banyak menyembah kepada patung. Dan juga masih banyak di sekitar kita yang bila kita perhatikan dengan seksama, pada hakikatnya menyembah kepada berhala. Tapi ada juga orang yang sama sekali menyatakan tidak menyembah apapun. Mereka menyatakan tidak percaya kepada Tuhan dan tidak menyembah siapa-siapa. Pada hakikatnya mereka menyembah pikiran mereka sendiri. Dalam Mazmur 97 ayat 7 dan 9 ini dikatakan, semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sebab Engkaulah ya Tuhan, yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Pada akhirnya yang menjadi hasil dari penyembahan kepada patung dan berhala adalah mendapat malu. Apa yang dianggap sebagai Allah atau sebagai Tuhan oleh mereka, sujud kepada Tuhan semesta alam. Entah itu setan yang dijadikan berhala, atau batu atau kayu, besi atau emas atau apapun, bahan patung yang disembah, semuanya ada di bawah kekuasaan dan kedaulatan Tuhan. Kita ingat peristiwa di mana patung dewa bangsa Filistin terjatuh berulang kali di hadapan tabut perjanjian. Dalam 1 Samuel 5 ayat 2-4 tertulis, patung Dagon jatuh, bahkan sampai terbelah di depan tabut Tuhan. Ada banyak orang yang mengira menyembah Allah yang benar, padahal mereka sedang ditipu dan diperdayai iblis. Banyak orang mengira jalannya lurus, padahal ujungnya menuju kepada maut. Tuhan itu maha tinggi, saudara. Dia lebih mulia daripada segala yang disembah sebagai Allah. Dan itulah Tuhan yang kita kenal, yang telah menyatakan dirinya kepada manusia. Dialah Tuhan Yesus Kristus, yang jauh lebih tinggi dari segalanya, yang adalah Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Hakim di atas segala Hakim. Orang yang percaya kepadanya tidak akan mendapat malu. Dalam Roma 10 ayat 10-11 dikatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia, tidak akan dipermalukan.
Kalau saudara dan saya percaya dan setia sampai akhir kepada Tuhan Yesus, kita tidak akan dipermalukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kepada siapa kita percaya menentukan apakah kita nantinya akan mendapat malu atau mendapat kemuliaan. Dan ini berbicara tentang kebinasaan kekal atau kehidupan yang kekal. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita saat ini untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang benar, jalan kebenaran dan hidup, kebangkitan dan kehidupan, sumber segalanya, Tuhan dan Juru Selamat, agar kita tidak mendapat malu, tapi masuk dalam kemuliaan-Nya yang kekal. Bagi saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mari buka hati saudara dan terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, agar saudara mendapatkan anugerah keselamatan dan hidup yang kekal. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau adalah Allah yang telah datang sebagai manusia, mati disalibkan untuk penebusan segala dosa saya. Engkau telah bangkit pada hari ketiga, naik ke sorga dan akan datang kembali di akhir zaman. Aku percaya kepadamu Tuhan Yesus dan menerima Engkau dalam hidupku. Pimpinlah hidupku saat ini, sampai seterusnya dan selamanya. Amin. Bagi saudara yang baru saja menyatakan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, teruslah belajar firman Tuhan, bacalah Alkitab dan berilah diri saudara dibaptis, dan layanilah Tuhan, serta setialah kepadanya sampai akhir. Bagi saudara semua pendengar renungan saat ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengingatkan kami dan memberikan kami sukacita, bahwa kami semua yang percaya kepadamu Tuhan Yesus, tidak akan pernah mendapat malu, tapi kami akan masuk dalam kemuliaan dan kehidupan kekal di dalam sorga. Terima kasih untuk firman-Mu yang terus memberikan kami kekuatan, peneguhan dan sukacita. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kuasa-Mu, naungi kami dengan kasih-Mu. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan. Lawatlah setiap kami dan nyatakan kuasa mujizat-Mu ya Tuhan bagi kami. Berkati bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Curahkanlah roh-Mu Tuhan agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna, seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.